ini bukti pakai Pertalite ya. Kita sengaja nyobain pakai Pertalite. Kayak gimana? Apakah lebih hemat atau sama aja atau malah lebih boros? Tapi sekali lagi ini tidak direkomendasikan, sangat tidak direkomendasikan. Tapi ini adalah jawaban dari tantangan atau challenge dari para netizen. Kalau misalkan ADV diisi itu kayak gimana katanya gitu kan. ADV diisi Pertalite katanya gitu. Oke lah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Cowboy Yoga channel dan vlog. Dan hari ini KB mau bikin videonya ya. Ini udah 114,5 km di trip B setelah dikosongin kemarin di trip B ya. Itu 43,9 AVG nya 3,9 km per liter ya. Pakai Pertalite loh ini ya. Udah siang. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika ADV diisinya pakai Pertalite, apa motornya langsung meleduk atau nggak bisa lari atau diem tempat dan lain sebagainya. Oke, nanti bisa kelihatan di video ya. Yuk, bismillahirrahmanirrahim. Mame. Jujur ya, KB sempat underestimate waktu, wah ini kayaknya aku pakai Pertalite mampus dan nih gitu. Mampus tuh dalam arti pasti bakal lemot gitu kan, atau bakal boros banget, atau bahkan yang kepikiran banget itu, wah ini kayaknya bakal nggak ada larinya sama sekali nih, lemot banget lah. Lemot banget tuh dalam arti ya diginiin tuh nggak lari gitu, gas ditarik tuh ngehenen alias diam di tempat. Ternyata nggak percaya. Nanti ya ada beberapa lokasi atau poin yang bisa memperlihatkan bahwa tidak ada perubahan yang ini, justru KB kaget tidak ada perubahan yang signifikan nih. Misalkan gini nih, oh ya betot ya, narik nggak? Narik kan, lari ini motor tuh. Kaget, sama Pertalite loh, dari bawah sampai tengahnya tuh nggak kalaupun ada perubahan tuh nggak signifikan banget gitu rasanya gitu, dibanding pada saat KB bawa waktu touring ke Kopi Tubing ya, ke daerah Bogor. Kalau dirasain gitu, beda nggak sih waktu itu? Kagak, ke bawah sama tengahnya, cuman atasnya kemarin itu memang berasa agak-agak nahan gitu, lama gitu jadinya raihnya, terutama pas sudah mencapai kecepatan sekitar 80 km-an. Itu di depannya ada tanjakan ya, flyover Klender, cukup lah untuk mewakili tarikan di awal untuk ADV 160 diisi Pertalite ini ya. Masih narik, kecuali kalau boncengan ya. Nah kalau boncengan tuh berasa banget. Wah, mobil gua nih pakai sama orang rumah bilang tarikannya masih ada. Nah ini sekarang saatnya beralih, kita ngomongin suspensi. Nah kan ketemu jalan gerinjel gini ya, enak meskipun sendirian. Lebih enak lagi pas kalau berdua. Ditambah ini kan kami bawa tas ya, yang lumayan nambah sekitar 5-6 kilo lah ya, bawa laptop dan sejenisnya di tas. Jadi bantingannya jadi kayak KB bobotnya 69-70 lah ya. Ya jadi sekitar 75 sampai 77 lah ya bobotnya. Nah, jadi kalau menurut KB ya, untuk rider dengan bobot sekitar segituan 75 kilo sampai 80 kilo, ini bantingannya malah terasa lebih pas. Masih agak keras pastinya, sedikit doang. Tapi kalau bobot ridernya segituan, ini pas menurut KB. Kemarin sih udah dari hari Jumat udah diisi Pertalite, nggak ini bikin kaget gitu. Ternyata nggak terlalu ngaruh. Ternyata nggak bikin bolot, nggak bikin boyot,
tetap responsif. Tadinya kan yang kebayang pas diisi Pertalite wah ini pasti digas juga diem di tempat nih, kan gitu ya. Ternyata enggak. Oke, di sini biasanya ada yang kosong, semoga cukup kosong. Oh, ternyata nggak terlalu kosong ya. Ya cukup lah. Bisa kelihatan lah ya kalau masih narik gitu, nggak diam di tempat gitu. Tapi KBR sama sekali tidak merekomendasikan kalau LED selalu mengisinya dengan Pertalite ya, tidak merekomendasikan. Pertalite itu kalau bisa diisi kalau cuman kepepet aja, misal di area lagi dibawa touring, di area yang nggak ada Pertamax, silakan isi Pertalite. Oke, atau aduh duit ada nih buat isi Pertamax nih, tapi susu anak lebih penting, ya udah isi aja Pertalite. Anak lu lebih penting kali daripada motor, ya kan? Atau wah ini sisanya cuman bisa buat dapur nih, ya udah dapur kalian lebih penting lagi daripada motor lo, ya kan? Manusia, motor mah apa sih, kendaraan. Di si Pertalite juga nggak meleduk langsung motor lo. Nah, nih ada kondisi kita bisa narik-narik gitu ya, dikit ya. Cuman memang harus diakui pada kekurangannya adalah pada saat kita harus ngerem dan ngebetot lagi. Nah, disitu kelihatan tuh kekurangan dari Pertalite tuh, ledakannya kurang, kayak telat dibanding kalau diisi sama Pertamax atau di atasnya gitu ya, RON 95 misalnya. Ya RON 95, tapi RON 95 kan nggak ada ya. Ada sih Shell sama Vivo sama Oppo. Nah atasnya nih udah mulai berkurang nih dia nih. Meskipun bisa sih narik agak kenceng, agak kebut, tapi takes time, butuh waktu. Pecahannya bisa diacungi jempol, cukup wow untuk motor selebar dan setinggi ini ya. What the hell? Oke lah. Jangan untuk ditiru ya. Ini lagi ngejar waktu gua. Dan ini juga satu juga yang bikin kaget untuk kondisi stop and go menggunakan Pertalite juga. Bingung nggak lu? Masih bisa dibilang ya cukup powerful lah, nggak lemot, intinya begitu sih. Tapi sekali lagi ini tidak direkomendasikan, sangat tidak direkomendasikan. Tapi ini adalah jawaban dari tantangan atau challenge dari para netizen. Kalau misalkan ADV diisi itu kayak gimana katanya gitu kan, ADV diisi Pertalite katanya gitu. Ya begini hasilnya, seperti yang bisa lihat sendiri di video kayak gimana. Masih responsif tuh, nggak yang diam di tempat pas digeber. Cuman ini jelas lebih boros. BBM di sini tertera 44,0, bukan sesuatu yang menggembirakan jika kita membandingkannya dengan pada saat dibawa ke Kopi Tubing Bogor ya. Tempo hari itu yang bisa di atas 148, bahkan sempat dapat 150 gitu.
Tapi ini banyak kondisinya, banyak yang terjadi gitu ya. Kenapa bisa dapat 144, 143? Itu karena yang pertama nyonya juga pakai, oke, dan boncengan, ngajak anak, bukan ngajak sih, nganter anak, nganter si Gwen sekolah. Itu udah 2 hari ya berturut-turut, Senin Selasa. Terus hari Sabtu malamnya diambil sama Vandra, sama Om Vandra, Monkey Motovlog. Itu untuk dipinjem semalam karena bapaknya katanya penasaran banget, pengen beli ini ADV, tapi pengen nyoba dulu. Kalau cocok dia beli, kalau enggak ya udah gitu kan. Tapi intinya dia pengen nyobain atau pengen ngetes dulu sebelum memutuskan untuk beli gitu. Let's. Hasilnya gimana? Langsung kontak dealer Honda terdekat, katanya cocok sih, intinya cocok begitu. Padahal kata KBY udah wanti-wanti, Pan, ini bokap kasih tahu gue isinya Pertalite, bukan karena gue pelit atau mau berhemat, tapi ini karena menerima tantangan atau challenge dari netizen yang pengen tahu kalau diisi Pertalite seperti apa sih gitu kan, gitu. Dan nanti sampai rumah atau pas mau dipulangin nggak usah diisi bensin, biarin aja apa adanya gitu, pakai aja lah sepuasnya. Nah kan tiap rider atau tiap pembawa motor itu kan, pengendara motor itu kan beda-beda karakternya ya. KB tahu Vini kayak gimana bawa motornya, KB juga tahu Vandra kayak gimana bawa motornya. Apalagi kalau dia kalau bawa skutek tuh gila juga tuh bawanya tuh, gaspol remblong dia tuh. Nah kalau bapaknya KB nggak tahu, tapi intinya ini ada 1, 2, 3, 4 ya, 4 rider yang berbeda gitu, sehingga yang bisa berpengaruh ke konsumsi BBM-nya seperti yang terlihat di sini. Nih, IPR. Nah, kalau udah di tengah-tengah baru agak berasa boyot kondisinya ya, apalagi kalau RPM-nya lagi nggak ready misalnya kayak gitu ya. RPM-nya lagi nggak siap torsinya untuk mangel torsi. Ini motor ini enak banget torsinya kalau udah di atas 5.600-an, 5.600, 5.700, 5.800, 6.000, wah enak banget ya motor. Oh, langsung berasa ngempolnya. Apalagi pakai Pertamax. Sekali lagi tidak direkomendasikan untuk digunakan sehari-hari menggunakan Pertalite. Ya, tidak direkomendasikan. Rekomendasinya adalah minimal 92. Oke. Apalagi yang mau diketahui, cukup lah ya. Angka 144 km per liter untuk dalam kota menurut KBY cukup hemat. Nggak hemat banget atau nggak irit banget, tapi cukup irit, atau bisa dikatakan masuk kategori irit. Oke, let's. Jadi KB mau bikin kesimpulan versi KB tentunya ya, setelah Honda New ADV 160 ini dikasih Pertalite. Oke, yang pertama dari sisi performa, yang KB rasakan itu tidak ada perubahan yang signifikan atau gapnya tidak terlalu jauh antara pemakaian Pertalite dengan Pertamax ya. Setidaknya jika dibandingkan pada saat KB ini dipakai harian saat ini dengan pada saat touring ke kopi tubing di daerah Bogor ya. Oke, jadi itu satu. Kedua yang dirasakan adalah kalau dari sisi kehalusan mesin, pakai Pertalite terasa lebih kasar ya, baik itu saat idle maupun pada saat kondisi jalan seperti ini gitu, cruising mode, itu terasa kasar, lebih kasar. Ketiga, meskipun performanya tidak terlalu signifikan drop, tetapi ada beberapa momen yang memang terasa tendangannya berkurang gitu ya. Kadang-kadang kita mau dari ngerem terus harus ngegas gitu kan ya, itu kadang-kadang suka kayak ketahan. Nah kalau di Pertamax itu nggak ada gejala seperti itu. Begitu. Let's. Kemudian yang terakhir, kayaknya sih yang terakhir ya, untuk konsumsi BBM ini jelas terlihat lebih boros. Mungkin perbedaannya sekitar 3-5 km, akan tergantung lagi kepada pengendara atau
si ridernya sendiri gitu ya, gayanya gitu. Gayanya mereka seperti apa pada saat berkendara gitu. Dan ya bagi penutup, KBA tidak merekomendasikan untuk LEDS untuk selalu mengisi pakai Pertalite. KBA tidak merekomendasikan ya, enggak, karena biar kata lebih murah, tapi kalau tiap hari dipakai pakai Pertalite itu lama-lama karena pembakarannya itu lebih apa namanya, lebih rendah daripada pembakarannya lebih rendah daripada RON yang lebih tinggi gitu, jadi keraknya akan lebih cepat ngumpul gitu. Nah kalau kerak lebih cepat ngumpul, pembakaran juga jadi nggak maksimal, lama-lama emang bisa terasa lemot begitu LEDS. Jadi gunakanlah Pertalite apabila LEDS memang lagi touring dan tidak menemukan RON 92 ataupun Pertamax ataupun Shell ataupun apapun itulah ya. Oke lah, silahkan dipakai gitu, atau dalam keadaan terpaksa. Kayak Pertalite tuh bisa segitu tuh, gue nggak tahu berapa tadi tuh. Sorry ya, gue lewat busway bukan untuk ditiru, tapi karena untuk ngetes mampu lari berapa sih gitu. Mohon maaf, bukan untuk ditiru, sekali lagi bukan untuk ditiru, bukan untuk ditiru, oke? Ya segitulah, itu pakai Pertalite loh ya. Kebayangkan kalau pakai Pertamax berapa? Dengan bobot KBE yang 70 plus ini tas gemlock sekitar 6 kilo sampai 7 kilo, jadi sekitar 77 kilogram ya bobotnya. Lumayan juga ya pakai Pertalite nih. Bingung gua mau Honda nih, keren anjir. Bingung gua di si Pertalite bisa masih seresponsif dan sepowerful ini. Gak ngerti gua. Gila, kacau mesinnya kalau udah niat nih. ESP Plus, ESP Plus. Muat banyak, muat gede lah intinya gitu ya. Ini adalah kartu nama nih, apa ID card KB aja masuk. Terus di sini udah ada sama itu apa? Power charging ya, sama-sama USB kabel, jadi nggak harus beli lagi yang namanya adaptor, tinggal modal kabel aja lah. Oke, jadi basisnya yang akan dites adalah helm ini, helm keren ini dari MT Helmet. Oke, helmnya seperti ini, modenya ya bisa dibilang mode semi cross ya. Moncongnya akan tetap terpasang, kita tes, kita langsung masukin ke sini. Apakah bisa masuk? Weh, ganjelnya parah. Ganjelnya parah. Tapi kalau misalkan moncongnya kita copot, kebetulan CMT modular, helmnya modular namanya, gue ingat sekarang. Model modular ya. Kita copot sebagian moncongnya atau mulutnya. Kita simpan di sini. Kita simpan moncongnya di sini. Oke, masih mentok ya, tapi coba kita bisa. Mantap ya. Untuk apa namanya, bagasi EDV sudah terbukti bisa nyimpen helm sebesar MT Helmet, dan nggak usah khawatir lecet karena di sini ada ini dia, ada pelindung sini, ada karet cukup tebal. Oke, karena ini sudah berakhir di tangan KBE ya si EDV, jadi kita akan melakukan resume dari sisi konsumsi BBM dan juga jarak yang sudah ditempuh oleh KBE ya semenjak motor ini ada di tangan. Pipa ini pada saat motor datang tapi belum diisi bensin. Sementara untuk trip B, nah ini udah diisi bensin, kelihatan kan bedanya kan? Pada saat belum diisi bensin 43,5 dan setelah diisi bensin 43,8. Oke, dan ini sekali lagi pakai Pertalite. Average BBM A, average BBM B, dan kemudian
ini jam atau jumlah waktu yang KB habiskan bersama motor 5 jam 48 menit pada saat belum diisi BBM. Nah, sementara pada saat sudah diisi BBM, karena dinolin kan 532 lebih sedikit. Nah, sekarang kita akan lihat di tripnya. Ini motor ini 945 kilo totalnya ya, bukan ada di tangan KB, bukan. Di tangan KB itu udah dinolin. Nah, ini KB menghabiskan jarak tempuh bersama si EDV ini itu ada di 155,3 km pada saat datang ke sini dan dinolkan tapi belum diisi BBM. Oke. Sementara di trip B itu lebih pendek jaraknya karena pada saat diisi BBM langsung sama KB di reset. Gitu lah, jadi jaraknya bisa dibilang ya total yang dihabiskan segini, tapi setelah diisi BBM jadi 151,3. Nah, menurut Led sendiri gimana nih untuk di trip B ya? Di trip B bisa dibilang lebih akurat dalam arti begini. Setelah diisi BBM itu kan KB jalan-jalan sama istri alias boncengan. Oke. Kemudian malam harinya dipinjam sama Om Vandra Monkey Motovlog. Dipinjam bawa ke rumahnya dia, dipakai sama babehnya dalam 1 malam. Begitu. Dan ditambah boncengan KB sama istri. 43,8 diisi Petrolite, terserah kira-kira ini bakal menurut irit apa enggak. Menurut KB sih hitungannya masuk ke irit ya. Meskipun tidak luar biasa tapi ini masuk ke irit. Pokoknya skutik di atas 40 km itu sebenarnya udah masuk kategori irit. Gitu. Tapi kalau udah di atas 46, 47 apalagi sampai 50 itu udah luar biasa masuknya. Begitu lihat. Jadi itulah ulasan KB terkait EDV 160 yang diisi dengan Pertalite. Begitu. Oke, thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.